Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, arus kendaraan di kawasan Pelabuhan Merak, Banten jelang siang hari semakin ramai. Meski demikian, antrean kendaraan masih kondusif. Selasa siang ini sejumlah kendaraan roda 4 mulai ramai memasuki Pelabuhan Merak, Banten. Antrean kendaraan terlihat lebih meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Sebagian pemudik memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Berdasarkan data dari PT ASDP Indonesia Ferry, total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mengalami penurunan hingga 11,6% dibandingkan tahun sebelumnya. PT ASDP Cabang Pelabuhan Merak mengoperasikan sebanyak 50 kapal setiap harinya untuk melayani penyeberangan pulang Jawa ke Sumatera. Apa sama siapa aja ini mau mudik? Ada siapa? Belum kenal. Ada teman, saudara semuanya. Iya. Dari kapan perjalanan dan berapa lama perjalanan mau kemana? Lama banget. Kita dari jam 5 pagi dari Jakarta semua. Terus mau ke Lampung Timur. Iya. Biar nggak terlalu macet aja sih Kak ya. Soalnya kalau tanggal 18, 19 kayaknya udah macet banget sih kayaknya tol ya. Nanti mau ngapain aja ketemu keluarga? Ya banyak lah pengen have fun sama keluarga gitu. Udah setahun kita nggak ketemu sama mama, papa gitu. Saudara, kemacetan panjang masih terjadi di sepanjang jalur Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk. Hingga pukul 10 tadi kemacetan panjang terjadi hingga sekitar 20 km. Berbagai upaya dilakukan kepolisian untuk mengurai kemacetan. Upaya mengurai kemacetan mulai dari menyiapkan kantong parkir, pengaturan kendaraan besar, pengalihan arus dengan menerapkan sistem delay. Sirkulasi perlu dikoordinasikan kembali, sementara pemudik diimbau untuk bersabar dan pihak ASDP bisa menambah kapal untuk mempercepat penyeberangan ke Ketapang. Terkait dengan kantong-kantong yang memang sudah disiapkan, khususnya untuk kendaraan-kendaraan besar itu juga sudah kita gunakan. Kemudian sebagian kendaraan kecil itu juga sudah kita lakukan delay system, mulai dari di Simpang Melaya itu sama dengan Negara. Itu juga sudah kita lakukan untuk pengalian arus dulu sementara untuk delay system, itu juga sudah kita lakukan. Kemudian untuk kanalisasi di terminal kargo itu juga kita atur. Kita atur artinya bagaimana kondisi pemuatan kendaraan di pelabuhan ini selesai, baru kita berangkatkan lagi. Jadi ada waktunya kita gunakan untuk kendaraan kecil, ada waktunya kita gunakan untuk kendaraan besar. Untuk mengetahui informasi terkini dari Gilimanuk, Bali, kami sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sinta Permana Dewi di sana. Sinta, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana saat ini? Baik Info dan Saudara, kondisi arus lalu lintas memasuki Pelabuhan Gilimanuk masih terpantau adanya antrean kendaraan. Dan yang tadi kami lihat yaitu pihak kepolisian sudah melakukan pengalihan arus di mana kendaraan-kendaraan yang berukuran besar seperti truk-truk pengangkut barang itu diarahkan mereka ke tempat parkir sementara untuk mereka menghentikan sementara perjalanannya dan memberikan jalur kepada para pemudik dengan mobil kendaraan pribadi, sehingga diharapkan dengan sistem ini para pemudik perjalanannya bisa kembali lancar. Dan saat ini di pelabuhan sendiri untuk kendaraan-kendaraan yang akan naik ke kapal tidak ada kendala, semua berjalan dengan lancar, hanya saja memang perlu waktu untuk menunggu secara bertahap. Sehingga diharapkan memang para pemudik ini untuk tetap bersabar walaupun kondisinya antrean panjang, kemudian dalam situasi panas, dan berbagai pihak terkait terus berupaya tentunya untuk kelancaran daripada arus mudik kali ini. Ivo. Tepatnya dari jam berapa, Sinta, terjadi antrean kendaraan ini dan biasanya akan mengurai sekitar jam berapa? Ya,
antrean kendaraan yang terjadi khususnya di sepanjang jalur Gilimanuk, maksudnya menuju ke pelabuhan Gilimanuk ini sudah terjadi sejak tadi malam, Ivo. Bahkan ini berlanjut hingga tadi pagi juga antrean panjang masih terjadi. Bahkan jika saat ini mungkin sudah mungkin tidak sepanjang tadi pagi ya, diperkirakan mungkin masih sekitar belasan kilometer masih terjadi antrean ataupun kemacetan di sepanjang jalan menuju ke pelabuhan Gilimanuk, khususnya bagi kendaraan roda 4 ke atas. Sementara untuk kendaraan roda 2 tidak mengalami kendala yang signifikan, hanya saja mungkin ada waktu tempuh yang lebih lama yang mungkin harus dilakukan karena ada kepadatan lalu lintas yang terjadi. Dan hingga saat ini situasinya berbagai pihak terkait baik itu dari kepolisian berada di lapangan, berada di titik-titik kepadatan untuk melakukan pengaturan lalu lintas sehingga diharapkan alur ataupun kemacetan yang terjadi ini, antrean panjang yang terjadi ini bisa segera terurai. Ivo. Upaya atau antisipasi seperti apa yang dilakukan polisi untuk mengurai kemacetan? Jika tadi ada pengalihan arus lalu lintas atau mengatur lalu lintas, bagaimana dengan pemudik yang kelelahan? Sinta. Ya, baik. Apabila untuk pemudik yang mengalami kelelahan, sesungguhnya sudah ada disediakan kantong-kantong parkir yang berada di beberapa titik menuju kepada pelabuhan Gilimanuk. Selain itu juga pada saat mengantri, kami juga melihat beberapa pemudik juga memilih untuk mereka keluar dari kendaraan mereka karena memang cuaca sangat panas, berada di bawah terik sinar matahari, tentu tidak nyaman berada di dalam kendaraan. Dan ada sebagian pemudik yang memilih untuk berada di pinggir ke tempat-tempat yang lebih teduh, nah sambil menunggu antrean giliran untuk mereka bisa naik ke atas kapal. Selain itu juga rekayasa lalu lintas juga dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya di titik-titik kepadatan ataupun titik-titik kemacetan. Dan juga kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menerapkan pola tiba bongkar berangkat di Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur. Pola ini diterapkan untuk mempercepat proses bongkar muat kendaraan sehingga kapal dapat kembali beroperasi dan mempercepat pergerakan arus penyeberangan. Ivo. Terima kasih banyak atas informasi Anda, jurnalis Kompas TV Sinta Permana Dewi melaporkan langsung dari Gilimanuk, Bali. Saudara, demi pulang ke kampung halaman berlebaran bersama